Bisa dilihat ya, di bagian sini sama sekali tidak ada tanda-tanda tunas baru. Umbinya juga cukup besar ya. Sama sekali tidak terlihat. Dan ternyata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Catatan Aina. Dan di video kali ini, Catatan Aina bakalan membahas ya, kenapa tanaman hias keladi ataupun kaladium sudah menjadi indukan, dan yang pastinya juga mempunyai umbi yang cukup besar, tetapi kok lama ya muncul anakan. Ada apa dengan tanaman hias keladi tersebut? Dan di sini Catatan Aina bakalan membongkar ya isian dari tanaman hias keladi tersebut. Sebenarnya apakah ada masalah pada bagian umbinya, atau bahkan ada masalah pada metanya, atau juga bisa jadi ya bermasalah pada bagian tanaman hias keladinya. Dan langsung saja, tanpa berlama-lama, langsung saja simak videonya. Dan di sini catatan Aina sudah mempunyai satu tanaman jenis joker ya, keladi jenis joker. Namun di sini sama sekali belum terlihat ya, belum terlihat adanya tanda-tanda akan munculnya anakan. Dan ini pastinya bakalan saya bongkar ya, sebenarnya ada apa ya, atau seperti apa tanaman keladi joker ini kok belum memunculkan anakan baru. Dan langsung saja ya, saya bongkar tanaman ini. Untuk membongkarnya hati-hati ya, seperti biasanya jangan menekan bagian batangnya, cukup seperti ini, menekan bagian tanahnya. Sudah, berarti bagian batangnya ini tidak rusak ya, tidak layu ataupun seperti apa. Bisa dilihat ya, di bagian sini sama sekali tidak ada tanda-tanda tunas baru. Umbinya juga cukup besar ya, sama sekali tidak terlihat. Dan ternyata, dan sekarang saya cuci dulu ya bagian umbinya biar lebih jelas, karena ini memiliki bagian umbi yang cukup besar. Dan ini ya, ternyata di bagian umbinya itu rusak karena ada beberapa hama ya ataupun kutu seperti ini ya. Ini adalah merupakan salah satu tanda ketika tanaman hias keladi ataupun kaladium lama tidak memunculkan tunas baru ataupun anakan baru, dan ternyatanya adalah umbinya itu rusak karena rusak ya, membusuk seperti ini. Dan untuk menangani hal tersebut adalah dibersihkan ya, dicuci bagian umbi ini, umbi tanaman hias keladi kaladium ini, dan kemudian ini alangkah baiknya dipotong karena tidak akan merusak pada tanaman hias keladi tersebut ya. Dan ingat, ketika memotong gunakanlah pisau yang tajam ya, jangan yang berkarat, agar tidak menjadikan umbi tanaman keladi ini lebih membusuk. Nah, seperti ini ya. Yang penting disisakan di bagian umbinya, tanaman hias keladi itu akan bisa tumbuh dengan baik. Dan kemudian umbi yang tadi ya, ini sudah saya cuci bersih. Ini sudah tidak ada terlihat yang membusuk ya. Dan ini alangkah baiknya untuk setiap akarnya ini dipotong, dibersihkan ya akarnya ya. Nah, seperti ini sudah bersih ya. Dan ini bisa ditanam ke metan tanah ya, ke media tanam tanah, atau bahkan bisa direndam ya, seperti ini ya. Seperti yang kalian lihat, saya mempunyai contoh satu ya, satu umbi tanaman hias keladi. Ini dalam jangka waktu 2 minggu, ini sudah memulai memunculkan banyak tunas.
seperti ini ya. Ini sudah mulai terlihat sekali. Dan ini juga umbi keladi joker ya, yang tadi ini bakalan saya rendam. Tapi ingat, untuk perendaman airnya jangan terlalu banyak, hanya cukup merendam di bagian setengah dari umbi ini. Karena apabila semuanya terendam, maka bagian umbinya itu gampang sekali untuk membusuk. Jadi sangat sayang sekali ya ketika mempunyai umbi tanaman hias keladi, itu akan membusuk dengan sangat sia-sia. Nah seperti ini, ditaruh seperti ini aja udah cukup ya. Dan untuk penanaman berikutnya, untuk tanaman yang tadi ya, karena tahu sendiri bahwa tanaman hias keladi joker warnanya bisa merah menyeluruh seperti ini bukan karena ukuran umbinya, namun intensitas cahaya matahari terhadap tanaman keladi ini ya, keladi joker. Dan di sini untuk penanamannya saya menggunakan, ini ada pupuk kandang ya, pupuk kandang dengan tanah saya campur. Untuk perbandingan, untuk ukuran ya, ketika menggunakan media tanah dicampur dengan pupuk kandang itu perbandingannya bisa setengah-setengah, berarti 50% 50% ya. Tapi ketika menggunakan metan sekam bakar itu bisa sudah cukup ya, jangan dicampur dengan tanah lagi. Karena apabila penanaman terhadap tanaman hias keladi hanya menggunakan media tanamnya itu hanya tanah, itu akan buruk sekali bagi pertumbuhan tanaman hias keladi. Utamanya sulitnya memunculkan anakan baru, karena tahu sendiri ya bahwa metan ataupun tanah itu ketika disiram terus-menerus itu akan menjadi bantat dan keras. Sehingga perlu campuran ya untuk memberikan rongga pada tanaman tersebut agar memudahkan munculnya anakan baru. Dan langsung saja saya tanam ya. Alangkah baiknya ketika tanaman ini sudah cukup besar ya, sudah indukan seperti ini, di bagian bawahnya ini hanya tanahnya hanya seberapa ya, sedikit ya, kurang dari 1/4 ukuran. Ini langsung bisa ditanam seperti ini ya. Maklum ya, ini perawatan ala orang desa, jadi kita pakainya kotor-kotoran ya, nggak pakai alat cara penanaman orang kota khususnya ya. Di sini cukup pakai tangan. Dan kegiatan bongkar-bongkar tanaman seperti ini sangat menyenangkan ya, khususnya bagi yang suka tanaman hias ataupun para pecinta tanaman hias. Dan untuk kisaran keladi joker ya, untuk harganya, untuk dari anakan itu berkisar antara 15, masuk remaja itu harga bisa 25 hingga 30. Kalau sudah indukan seperti ini, harga bisa mencapai hingga 60 hingga 80 ribu. Dan demikian informasi dari catatan Aina ya, tentang kenapa kok tanaman hias keladi lama memunculkan anakan baru, dan bagaimana juga cara perawatannya, dan berapa juga harga tanaman hias keladi. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.